Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada semua sahabat-sahabat dan juga penonton mungkin ya, penonton media Ansor Ibadah. Malam ini saya diundang hadir untuk mengisi media Ansor Cibadak terkait yang sekarang sedang booming lah, yang sekarang sedang berlangsung dan jadi atensi semua orang, yaitu pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi untuk di Cibadak khususnya, untuk di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat, kali ini kita kan sedang berlangsung ya pemilihan bupati dan wakil bupati dan juga gubernur dan wakil gubernur. Kapan acaranya? Acaranya sebentar lagi, itu tanggal 27 November tahun 2024. Jadi tanggal 27 itu adalah hari yang diliburkan khusus untuk melakukan pemilihan umum. Jadi silakan, ayo sama-sama hadir ke TPS, kita sama-sama berperan dalam pemilu ini untuk kemajuan wilayah kita yang tercinta. Jadi suara yang Bapak Ibu berikan pada saat pemilihan hasilnya akan menentukan kepemimpinan di 5 tahun yang akan datang. Untuk sama-sama kita ketahui, untuk bupati dan wakil bupati Sukabumi ada 2 pasangan calon. Paslon 1 Bapak Yosomantri dan Zainul, Bapak Zainul. Paslon 2 Bapak Asep Jafar dan Andreas, begitu. Terus kemudian di Pilgub juga ada 4. Kita fokusnya ke Pilgub ya, pemilihan bupati, karena dengan ada hanya 2 pasangan calon ini otomatis akan terjadi gesekan kan, karena pilihannya apakah antara 1, 2 atau golput. Di sini kami hadir sebagai pengawas pemilu. Kenalkan dulu, saya Ali Harokan, sekarang menjabat sebagai koordinator divisi P3S Panwaslu Kecamatan Cibadak. Apa sih divisi P3S itu? Divisi P3S itu adalah divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Gitu. Jadi concern saya khususnya di sini menerima mandat dari pimpinan kami di kabupaten untuk melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi dan juga investigasi dan lain-lain serta penyelesaian sengketa. Nah, apalagi kita ada 2 paslon seperti ini ya. 2 paslon ini rawan sengketa nih. Urusan baliho misalnya, hanya sekedar tempel-tempelan tapi tidak terima, itu kan merasa terjadi sengketa. Urusan ya banyak lah, pokoknya yang berpotensi sengketa kita coba petakan, kita coba antisipasi, dan kami mendapat mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk mencoba menyelesaikan Neglasari, Desa Neglasari, tapi Kampung Negla, Kelurahan Cibadak. Mungkin kalau ancer-ancernya ada pom bensin Cipanas sebelum Polsek atau Palamarta, itu ada jalan masuk, di depan juga ada tulisannya Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cibadak. Silahkan, kantor kami buka setiap hari, hari Minggu pun buka, waktunya jam 8 sampai jam 14 ya, jam 16 ya, seperti itu. Kalau ada memang sengketa atau permasalahan dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup, silahkan. Atau ada dugaan pelanggaran, silahkan kami terima dengan pintu yang terbuka selebar-lebar, seperti itu. Nah, kami juga di kecamatan ini dibantu oleh
namanya satu orang pengawas kelurahan atau desa, disebut PKD. Nah, mereka bertugas melakukan pengawasan langsung di desa, gitu. Nah, jadi banyak sih beberapa pertanyaan ya, banyak pertanyaan yang mungkin timbul di benak teman-teman sahabat-sahabat semua, gitu. Jadi ini salah satunya mungkin peran dan fungsi pengawas dalam konteks pemilihan umum. Secara umum aja ya, secara umum. Kalau tugas pokok fungsi yang resminya ada di undang-undang, secara umumnya begini. Kami ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu kami awasi supaya tidak terjadi ada pelanggaran administrasi. Satu, pelanggaran administrasi itu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mungkin ada yang merasa hak pilihnya hilang atau hak pilihnya tidak ada, itu karena tidak tercatat. Silahkan laporkan, nanti kami koordinasikan, kami lakukan saran perbaikan ke rekan-rekan kami di panitia pemilihan kecamatan, seperti itu. Jadi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Selain dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang melaporkan kepada kami, ya kami juga berupaya mencari memastikan hak pilih itu tidak hilang. Hak pilih itu dapat diterima sesuai haknya. Hal-hal yang kami lakukan, kami melakukan pengecekan di desa, pengecekan di di DPT, DPTB kemarin daftar pemilih baru itu kami cek, jangan sampai ada adik-adik yang sudah masuk usia 17 tahun pada tanggal 27 November besok, tapi hak pilihnya belum ada. Jadi itu kami perjuangkan dan kami awasi juga. Terus yang sudah meninggal, kami upayakan yang sudah meninggal dan terdaftar ya tidak dapat lagi surat suara. Jadi khawatir undangan pencoblosan itu disalahgunakan, walaupun pada akhirnya nanti kan tetap ada pengamanan lain. Cuma kita lakukan upaya preventif, upaya pencegahan. Gitu. Jadi fungsi kami salah satunya adalah menjaga keadilan pemilu lah. Jadi mencegah dan mengawasi dan mencegah dari pelanggaran administrasi. Terus selanjutnya pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu itu macam-macam. Jadi yang paling tersohor itu pidana pemilu itu apa? Money politik. Perbedaan untuk money politik dalam pemilu kepala daerah ini, dalam pilkada ini, bedanya itu pemberi dan penerima sama-sama bisa diproses, sama-sama bisa ditangkaplah kasarannya, karena kita concern untuk menghilangkan money politik. Money politik itu musuh kita bersama untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas, tentu yang jauh dari money politik. Ya, secara logika aja ini, kalau memang dia modalnya yang dikeluarkan besar untuk menjadi pemimpin sebuah daerah, ya kemungkinan secara logika awam dan umum hal yang dilakukan apa ya, ngebalikin modal tersebut. Oke, misalkan modalnya bukan dari kantong dia pribadi, tapi ada sponsor. Biasanya keuntungan yang diambil oleh sponsor tersebut itu jauh lebih besar daripada nilai yang yang sewajarnya kalau uang tersebut dipakai untuk usaha, gitu. Karena kan nanti berimbasnya kepada regulasi yang pentingan, gitu kan, kayak yang inilah yang sekarang lagi berdengung oligarki seperti itu kemungkinan. Jadi itu yang berusaha kita cegah. Kemudian begini, misalkan kalau untuk usaha kita kan modal 1 miliar misalkan, kemungkinan berapa sih untuk usaha? Paling 20% ya, gitu.
standar ini ya, untuk belum ada fee-nya. Nah, kalau sebagai ini yang kepikiran sama saya pribadi ya, itu misalkan ngemodalin calon, bisa jadi baliknya itu bermiliar-miliar. Nah, kalian lipat karena apa? Misalnya proyek lah, terus ada kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk yang apa ya, lebih menguntungkan itu. Jadi paling tidak kami hadir di sini eh, untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Apakah mungkin kami apa namanya di satu kecamatan ini mengawasi semuanya, mengawasi setiap detail? Tentu tidak mungkin. Kami juga manusia. Makanya di sini ada istilah pengawasan partisipatif, gitu. Pengawasan partisipatif itu apa? Nah, kami berusaha menggugah apa ya, semangat dari teman-teman semua, khususnya yang ada di sinilah, untuk membantu kami kalau ada hal-hal yang janggal atau hal-hal yang melanggar, silahkan laporkan. Karena laporan dari rekan-rekan dan masyarakat itu akan jadi apa ya, laporan awal. Ketika laporan awal sudah masuk secara resmi, itu wajib kami tindak lanjut dan juga wajib untuk dilakukan investigasi. Tuh. Jadi kita sama-sama, misalkan khawatir karena ini politik ya, tekanannya kuat dan lain-lain, apa namanya, wah nanti kalau saya laporan ketahuan saya dikebukin kan, seperti itu pasti ada aja. Tenang, untuk kerahasiaan kami jamin, gitu. Jadi jangan takut bagi pelapor untuk melaporkan. Yang pasti sebelum melaporkan secara formal juga harus menyediakan, membantu kami dengan menyediakan bukti-bukti. Itu. Jangan hanya lapor anu, tapi istilahnya apa namanya ya, jadi laporan liar, gitu. Laporan liar tanpa bukti yang cukup, nanti kan namanya sedang ada apa ya, kontestasi ini kan gesekannya sangat tinggi, gitu. Jadi kami nggak mau juga kalau jadi bahan peluncur orang-orang yang dipakai untuk berkelahi. Kenapa? Saya ingat betul apa namanya ya, ucapan dari pimpinan kami di kabupaten, pemilu itu apa sih? Pemilu itu kan apa ya, sengketa atau perkelahian yang dilegalkan oleh negara melalui undang-undang pemilu itu. Salah satunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Nah, kami bekerja di pusaran eh, kompetisi kompetisi tersebut dan di pusaran apa ya, sengketa tersebut. Karena pada intinya politik itu alat untuk mencapai kekuasaan. Ya, menjadi pemimpin kan jadi memiliki kuasa, nanti secara legitimate, secara hukum sah bahwa orang tersebut yang memenangkan kontestasi ini itu pada akhirnya akan jadi pemimpin, khususnya di Kabupaten Sukabumi, yang menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil di Kabupaten Sukabumi. Itu kekuasaan memang ya amat sangat menggiurkan, dengan segala fasilitasnya dan lain-lain, dengan anggaran yang dikelolanya, ya makanya pasti orang akan rela berkelahi kasarnya, orang akan rela bergontok-gontokan ya demi itu. Oke, jadi secara mudahnya mungkin itu ya. Jadi kami juga melakukan pengawasan baik di internal, di penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya, sama rekan kami di kecamatan Panwascam dan rekan kami di kecamatan itu PPK, dan juga di desa atau di kelurahan itu ada PPS, seperti itu. Termasuk yang sekarang ini lagi proses rekrutmen itu eh, nanti itu petugas KPPS, gitu. Kami juga sedang merekrut kemarin, merekrut itu petugas apa namanya, pengawas tempat pemungutan suara atau disingkat KPPS, seperti itu. Terus
selanjutnya, sejauh mana integritas Panwascam Kecamatan Cibadak dalam menyikapi pilkada di Kabupaten Sukabumi? Jadi gini, untuk integritas kami sudah disumpah melalui fakta integritas dan juga banyak pihak yang mengawasi, laporan juga terbuka, terus apalagi ya. Jadi kalau ada memang ada yang merugikan integritas di penyelenggara, ya silahkan cari bukti awal aja, nggak usah cari bukti kuat. Laporkan, nggak masalah, karena kita saling mengawasi, bahkan sampai ke Panwaslu, mohon maaf, sampai Bawaslu Kabupaten ataupun KPU itu kan ada namanya Dewan ini ya, DKPP, untuk mengawasi integritas dan kode etik seperti itu. Jadi negara sudah membangun sistem yang sedemikian baik sehingga menjaga untuk masalah integritas ini seperti itu. Jadi kami juga untuk menjadi seorang pengawas juga berdasarkan rekam jejak, juga berdasarkan tes juga, wawancara, semua di cross check, bahkan ada laporan masyarakat juga sangat terbuka untuk memberikan masukan dan usulan seperti itu, sehingga insya Allah kami sebagai penyelenggara mungkin ya sangat menjaga gitu, untuk hal integritas, yaitu marwah dan kebanggaan kami itu teman-teman. Terus potensi pelanggaran pilkada di Kabupaten Sukabumi, ya kalau potensi itu mungkin isu-isu yang sekarang lagi ini ya, lagi hangat, biasanya kepala desa itu dituntut untuk netral masuk perangkat desanya gitu. Kenapa? Intinya begini, setiap orang-orang yang ini secara logika gampang ya, bukan kaidah, bukan di undang-undang, jadi kita simpulkan seperti ini. Setiap orang-orang yang menerima gaji atau menerima honor dari anggaran negara gitu, itu dalam kontestasi pemilu kepala daerah wajib untuk menunjukkan netralitasnya, apalagi orang-orang tersebut itu pemangku jabatan publik seperti kades, kepala dinas, kepala UPTD, ya pokoknya yang lain-lain, yang dia itu yang kebijakan yang dia buat itu yang bisa mempengaruhi gitu. Atau ginilah, jangan sampai anggaran negara ini dimanfaatkan secara tidak benar oleh salah satu pihak demi kemenangan di pilkada. Jadi silahkan kalian bertarung, silahkan kalian berkompetisi menjadi kepala daerah ya dengan kekuatan dan strategi kalian sendiri, jangan pakai negara gitu. Jangan sampai uang negara ini dipakai untuk menguntungkan atau merugikan, karena di bahasanya gini, misalkan membuat satu kebijakan yang dinilai menguntungkan salah satu pihak yang berkontestasi dalam pilkada, ataupun yang merugikan, kebijakan yang merugikan. Jadi kebijakan itu ada kebijakan yang menguntungkan, ada kebijakan yang merugikan. Ya lempeng aja kalau bikin kebijakan. Masalah-masalah seperti itulah. Jadi ya silahkan kalian bertarung, berkompetisi menjadi kepala daerah ya dengan fair. Akan sangat tidak fair kalau kalian menggunakan sumber daya dan sistem yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan pribadi, kan ya jatuhnya. Seperti itu teman-teman. Itu salah satu potensinya ya. Banyak bergaung netralitas ASN itu karena ya pekerjaan ASN itu sebuah pekerjaan publik yang keputusan dibuat oleh mereka, orang yang bekerja di bidang pekerjaan tersebut ya, sebagai ASN tersebut ya bisa mempengaruhi keuangan negara dan publik juga, mempengaruhi masyarakat banyak.
seperti itu. Misalkan izin keramaian ataupun apalagi bansos kan seperti itu. Kalau bansos kan sudah ada kriterianya A B C D segala macam ya kan. Jangan sampai gara-gara ada ada pemilu kada harusnya bansos ini untuk yang benar-benar berhak dialihkan kepada orang yang ya disinyalir sudah mendukung salah satu calon kan gitu. Itu jadi ya maksudnya pelanggaran nanti kita kalau memang ada hal-hal seperti itu kita ada laporan masyarakat misal Pak datang ke Panwascam lapor Pak saya merasa ada ini bla 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 ini merugikan salah satu calon. Oke, kita pasti terima dengan baik dan kita sangat berterima kasih yang melaporkan. Nanti kita melakukan proses penelaahan dan dievaluasi lah. Kita juga melakukan penyidikan lah kalau bahasa polisinya mah. Jadi ya kasarnya mah secara bahasa slangnya itu mungkin ya kami polisinya pemilu, kecuali nanti sudah jadi tindak pidananya masuk ke polisi negara, polisi veteran kan. Jadi nanti di akhir untuk pelanggaran atau pidana pemilu, pelanggaran pemilu atau pemilu nanti ada Gakumdu namanya kabupaten. Itu finalnya dibahasnya di situ. Kami mengevaluasi, mengadakan penelusuran, penelitian itu nanti kami laporkan ke kabupaten, nanti finalnya dibahas di kabupaten di Gakumdu. Apa itu Gakumdu? Gakumdu itu penegakan hukum terpadu khusus untuk pilkada. Jadi lembaga tersebut memang dibentuk berisikan 1 dari Bawaslu, 2 dari kepolisian dan 3 dari kejaksaan. Begitu. Jadi memang concern sekali ini untuk pidana-pidana pemilu gitu. Nah, terus ada tanya lagi? Silakan kalau ada mau nanya kalian. Kalau anggota legislatif boleh. Untuk apa? Boleh kita dalam pemiluan. Jauh mana batasannya? Jadi gini, selama untuk anggota legislatif yang saya tangkap itu dia kan memang tokoh politik ya, dan partai politiknya yang orang calon. Yang penting tidak ada kebijakan yang dia keluarkan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon seperti itu. Ya karena memang kalau mendukung ya memang wajar, dia bukan pihak yang dilarang untuk memberikan dukungan. Cuma kebijakan yang dia buat jangan sampai merugikan atau menguntungkan salah satu. Seperti itu. Kalau terkait cawe-cawe, oke. Organisasi ya, nah itu silahkan misalkan ada hal-hal yang memang janggal dan buktinya cukup, laporkan untuk bukti awal aja. Nanti kan kita lakukan investigasi gitu, apakah betul itu cawe-cawe, karena kan cawe-cawe ini kan rada ambigu ya, bukan membela dalam artian gini ya, kita juga bukan mau memidanakan yang tidak bersalah seperti itu, tapi kalau ketika ada laporan masuk wajib kita tindak lanjut begitu. Kalau cawe-cawenya memang terbukti benar-benar cawe-cawe dan keputusan yang dia buat itu merugikan atau menguntungkan salah satu pihak yang sedang berkompetisi, ya nanti kita proses seperti itu. Jadi tindak pidana pemilu gitu, nanti finalnya di Gakumdu, kejaksaan, ada kepolisian dan ada Bawaslu di situ. Jadi APH, 3 unsur APH itu aparat hukum yang berpadu. Nanti misalkan ada benar-benar bukti keuangan negara yang dibengkokkan untuk kepentingan pribadi ya kan, atau kepentingan golongan seperti itu, ya nanti kejaksaan yang melakukan pemeriksaan karena memang ranah mereka di sana gitu. Polisi juga melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi sistem kita sebetulnya sudah baik, sudah cukup baik
tinggal kerjasama dan ini dari masyarakat lah yang pengen apa ya namanya pemilu kita berkualitas. Jadi seperti itu karena hasil dari pemilu yang berkualitas yang menghasilkan tim pemimpin yang berkualitas. Gitu. Begitu. Jadi apa namanya hasil dari live kita kali ini harapannya mudah-mudahan teman-teman yang sedang menonton atau yang sedang berinteraksi boleh silahkan, kami justru ingin menggugah lah terutama sahabat-sahabat motor kalau ada hal-hal yang dirasa janggal atau ada hal-hal yang dirasakan melanggar ya silahkan laporkan, jangan lupa bantu juga kami dengan bukti yang cukup, minimal ada bukti awal lah gitu. Untuk syarat formil dan materialnya kan tetap ada, jadi kita sama-sama berjuang menjadikan Sukabumi yang lebih baik dengan cara apa ya, pertama peduli dulu ke proses pemilihan pemimpinnya nih. Kalau proses pemilihan pemimpinnya ini baik ya insya Allah lah gitu kan, ke depan Sukabumi juga jadi lebih baik tuh. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaannya, tindakan pencegahan dan potensi pelanggaran dan kecurangan, yaitu tadi ya. Ya kalau pencegahan secara himbauan terus juga kita bekerja sama dengan masyarakat banyak, itu sudah kita lakukan. Ya cuma kan dari kita juga apa tidak bisa menggerakkan orang untuk apa ya, misalnya kita bilang jangan, ya kadang kan ada orang yang malah tergerak dibilang jangan tuh malah jadi pengen kan gitu. Ya anak kecil lah dibilang jangan malah jadi semangat ya. Ya kita kasih himbauan, wajib itu tugas kami untuk melakukan pencegahan. Misalkan ada pelanggaran kampanye, sebelum kampanye misalkan ada tempat yang tidak tempat-tempat pelanggar. Jadi kan kadang gini, kampanye itu kan terdiri dari penyampaian visi misi, ya penjemputan program dan lain-lain. Nah, itu kan kadang ada di tempat-tempat yang dilarang, salah satunya tempat ibadah atau tempat apa namanya tempat milik negara lah, tempat milik negara, tempat ibadah dan juga lembaga pendidikan seperti universitas. Nah, belum kegiatan ya kami tidak melarang orang kampanye, cuma kalau kami tahu akan dilakukan di tempat yang kiranya melanggar, pasti akan kami himbau dulu gitu. Kalau misalkan ternyata saya cuma silaturahmi aja, jamaah cuma pengen bersapa gitu. Walaupun mungkin semua orang juga tahu ya orang tersebut sedang nyalon, sedang kanten lah gitu. Ya silahkan, kita juga tidak melarang karena itu kan pribadi beliau kan gitu. Ya cuma kita ingatkan lagi, jangan ada unsur kampanye Pak. Kalau Bapak memaksa kampanye, ini akan jadi temuan. Nah temuan ya pasti diproses juga dalam perjalanan kontestasi pilkada yang Bapak jalani sekarang. Terus kalau untuk pejabat yang jadi pengantin itu wajib cuti di SKB Kemendagri itu wajib cuti selama kampanye, ya cuti di luar tanggungan negara, istilahnya seperti itu, wajib cuti selama kampanye, cuti di luar tanggungan negara. Jadi cuti tapi ya di luar tanggungan negara lah gitu, tanpa ya atributnya dilepas, cuti lah begitu, tidak boleh mengeluarkan kebijakan dan lain. dan tidak boleh ada rotasi pejabat. Rotasi pejabat itu kemarin sih ambigu ya, karena kalau topik yang kita sekarang ini kan Kecamatan Cibadak. Khusus untuk Kecamatan Cibadak yang kami pantau sih belum ada, entah di wilayah lain gitu. Mungkin di wilayah Pilmana dan Pilmana atau di kecamatan lain mungkin ada, tapi kami juga kurang paham. Jadi juga karena
memang itu isu-isu seksi ya, gitu. Karena walaupun ada rotasi pun kemungkinan kan ya entahlah itu kajiannya ada di Bawaslu karena yang melakukan rotasi juga di kabupaten eh, dan juga ininya di kabupaten, jadi tingkat kabupaten untuk apa ya yang menyatakan pelanggaran atau tidak gitu. Mungkin ada alasan-alasan khusus yang kita tidak tahu karena kan setahu saya kalau rotasi itu memang tidak boleh. Cuma di situ pun di undang-undang itu kan dengan syarat apa ya, bukan atau ada yang urgent misalnya pimpinan atau lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat kan gitu. Ya namanya orang pintar kan bisa harus pandai membaca celah-celah seperti itu ya. Gitu. Begitu. Lanjut, ada pertanyaan lain? terkait apa namanya menghadapi event besar. Bagaimana nih Pak? Contoh misalkan mendekati santri nasional atau mendekati pemuda, agar ataupun tindakan pencegahan agar tidak disusupi terkait tentang politik. Jadi begini, untuk event-event besar yang mengakibatkan massa luas, itu kan pertama itu tindakan yang dilakukan itu kan mereka yang mengadakan acara itu wajib membuat izin ya, membuat izin, terus di dalam izin tersebut dijelaskan ada atau tidak pasangan calon yang hadir, gitu di situ dijelaskan. Nah, kalau memang kampanye, memang bekerja sama untuk kampanye, ya sebetulnya ya dipersilahkan aja. Cuma mungkin tempatnya, nah, tolong tempatnya itu bukan di kan. Jadi kalau untuk Cibadak itu sudah ada tujuan tempatnya yang sudah di TKPU yaitu di lapangan Tejo Jaya. Nah, kami untuk apa namanya lapangan Pajajaran dan Sekarwangi ataupun tempat yang berdekatan dengan jalur nasional, jalur protokol, itu kesepakatan dari Forkopimda dan Bawaslu itu kan, dan pokoknya dan di aset-aset milik pemerintah daerah tidak boleh seperti itu, khusus untuk yang sengaja untuk berkampanye. Kalau memang pasangan calon tersebut sifatnya hanya sponsori, itu pun ada ketentuannya, misalkan batasan nilai, pemasangan umbul-umbul dan spanduk alat peragak kampanyenya lah atau bahan kampanye itu juga ada aturannya itu. Terus misalkan kalau memang ada yang memaksa, kami juga pencegahan yang kami lakukan itu ya kita jaga di sudut-sudut jalan sebelum ke area. Kalau ada yang terlihat menggunakan atribut atau apa ya kita suruh terbalik. Hal tersebut kita lakukan mulai dari kemarin tuh pencalonan kita jaga kondusivitasnya minimal. Kondusivitas kita bantu KPU kan sudah memisahkan tuh antara dua pendukung itu untuk parkirnya ataupun waktunya. Di lapangan juga kalau untuk hal-hal yang event besar ya kita juga kerahkan rekan-rekan. Kami juga kan jadi gini di kecamatan itu kami 3 orang pascam dibantu tetap dan juga 2 orang tenaga pendukung, terus juga 10 orang PKD. Kalau kekurangan bantuan biasanya kita minta kecamatan lain yang dekat. Dari sini biasanya kami dari Cikantayan, Nagrak, Jember, seperti itu untuk membantulah melakukan pengamanan. Ya, jadi kayak tadi misalkan ada kegiatan bupati di pasar Cibadak, yaitu kegiatan untuk peresmian pasar semi modern ya, apa namanya, mungkin kalau secara bahasa tidak ada ya, cuma kan kita kan pencegahan, makanya kami terjunkan
apa namanya, tim pengawasan ke situ untuk memastikan dan juga menjaga untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang itu sih ininya, concern kami. Kalau memang kan sering nih acara apa ya, acaranya hari santri dibalutnya lah, tapi diselundupi oleh eh, kampanye terselubung misalnya. Ya itu biasanya kami sudah di awal sudah bikin kajian dan juga menemui panitia, kita kasih himbauan dulu, kita kasih himbauan, kita bukannya ingin melarang acara, cuma untuk tidak disusupi oleh kegiatan politik misalkan di tempat-tempat yang tidak ini ya, karena untuk kampanye kan beda lagi ya, ada jadwal dan ininya ya, laporan seperti itu. Nah, ketika misalkan himbauan tidak diindahkan, sih kan kayak gitu, ya silakan dilaksanakan, kami apa namanya, kami awasi, kami jadikan temuan gitu ya. Pada akhirnya nanti akan jadi apa ya, pelanggaran pemilu. Kami sudah mengingatkan, sudah melakukan pencegahan, sudah, tapi tidak diindahkan dan tetap ngeyel, silahkan ya kalian lakukan, dan dari kalian tidak mengikuti himbauan dari ya tinggal kita lihat aja di lapangan, ada pelanggaran yang terjadi, ada pelanggaran yang kita temukan bukti-bukti cukup, kita proses cukup jadi pelanggaran pemilu atau bahkan tindak pidana pemilu. Begitu, Kang. Ya, jadi memang untuk pemilu itu dinamis ya. Permasalahannya itu ada aja, dan saya resep lah. Orang Indonesia biasanya kreatif. Dia pengen kampanye tapi dibungkus dengan agenda apa kan gitu. Jadi ya tantangan juga buat kami dari pengawas untuk memastikan kegiatan yang berjalan itu bersih, memang apa namanya, bersih dari pelanggaran tersebut. Kalau memang adanya pelanggaran ya kita juga bisa bukti yang cukup. Nah, ya itu seninya di pengawasan, dan kondisi lapangan yang sangat dinamis, dan kita bergerak sesuai ketentuan dan undang-undang yang ada yang berlaku. Kadang kendala kami apa misalnya, ada juga yang memang secara hati dan perasaan mungkin ini dia ada pelanggaran gitu, tapi undang-undangnya itu belum ada, ya paling kita kasih himbauan, karena dengan hanya adanya dua paslon ini otomatis gesekan itu sering terjadi, yang satu bikin acara, yang satu nggak terima, yang satu bikin kegiatan, yang satu nggak terima, ya hal-hal seperti itulah. Makanya harapan kami ya silahkan, ayo masyarakat bangun, sama-sama bantu kami untuk melakukan pengawasan partisipatif, bantuan dari masyarakat gitu. Jadi supaya pemilu kita, pemimpin kita berkualitas. Misalkan ada yang apatis, ngapain, ya kembaliin lagi ke diri sendiri, pengen nggak pemilu kita itu berkualitas, pengen nggak maksudnya pemimpin yang terpilih itu pemimpin yang baik lah ya, karena yang pasti entah baik atau buruk, dan saya yakin ya semuanya baik kan, ya nanti pada akhirnya ya salah satu yang keluar di antara dua paslon ini, ya salah satu kan ya pasti bupati kan gitu. Mau bersengketa seperti apapun, pada akhirnya ya salah satu di antara dua paslon ini ya jadi bupati, jadi pemimpin Sukabumi selama 5 tahun itu. Apa namanya, bahasa awam lah yang saya dapat. Hubungan antara pengawas pemilu dengan organisasi kemasyarakatan. Jadi organisasi kemasyarakatan itu mitra kami, mitra dari pengawas
Pemilu yang membantu kami dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Jadi kami juga butuh bantuan, yaitu tadi kami berapa orang sih untuk mengawasi satu kecamatan, apalagi jumlah Cibadak yang kecamatan Cibadak ya, dibilang luas cukup luas, karena di kecamatan Cibadak juga kita punya kebun sawit yang luas, yang saya ketika saya masuk ke dalam situ saya nggak ngerasa saya bukan di Cibadak ini, ya di Jambi ini kan gitu, karena kanan kiri sawit kan gitu, atau saya ada di Kalimantan seperti itu. Kalau fenomena malah organisasi kemasyarakatan malah berpihak, gimana nih? Ya, jadi memang gini, organisasi kemasyarakatan dalam apa ya, dalam kesehariannya pasti punya kepentingan dan apa ya, namanya politik. Politik itu kan sarana untuk mencapai kekuasaan dalam dalam secara teori. Ya wajar-wajar dan sah saja, karena untuk berjalannya sebuah organisasi dan untuk apa ya, mewujudkan idealisme yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu ya perlu juga bersinergi dengan sistem seperti itu. Dan kami di Panwaslu tidak pernah menganggap buruk sebuah organisasi yang mendukung salah satu. Ya, itu sebuah hak dan tidak ada larangan. Selama itu bukan organisasi yang dibiayai negara ya, gitu kan. Apalagi organisasi kemasyarakatan sifatnya swasta. Jadi kami berpositif thinking bahwa mereka mungkin punya kesamaan visi misi dan apa ya, dan keinginan yang luhur gitu dan baik gitu kan, kepada salah satu calon bupati yang mereka dukung, itu aja. Yang mengenai mungkin ada apa namanya, kemudian hari ada miss atau ada dianggap hal-hal yang kurang baik, ya itu ya luar Allah alam ya. Lagi kemudian cuma pada intinya gini, kami menganggap setiap organisasi itu baik, ada ART-nya baik dan maksud tujuannya juga baik. LSM misalnya apa sih? Lembaga swadaya masyarakat sebagai agen kontrol sosial. Misalkan ini media Ansor, ya kan? Terus kan ini kan Ansor. Yang saya tahu ya, Ansor itu wadah perjuangan yang berlandaskan lama dari pemuda-pemuda NU. Nah, pemuda NU tersebut tentu punya cita-cita dan capaian. Ansor ini punya cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai. Kemungkinan untuk mempermudah hal tersebut yang mendukung salah satu calon dengan harapan ketika calon yang dipilihnya yang didukung tersebut jadi ya akan memberikan apa ya, timbal balik positif terhadap jalannya organisasi. Aspirasi. Nah, aspirasi juga yang ya kita positif thinking aja. Misalkan banyak berita ada ini proyek pada akhirnya ya itu mah ya nanti kan toh seandainya mereka menyimpang dari tujuan awal ya itu sudah ada pihak yang menangani, misalkan minta jatah proyek dan lain-lain yang tidak sesuai, ya ada kejaksaan, ada kepolisian. Kalau untuk berkaitan dengan apa namanya, biasanya kalau ada tim sukses, kemudian mereka punya kelebihan dalam konteks dialog dengan masyarakat. Bagaimana nih terkait tentang fenomena kampanye di lingkungan agama? Jadi begini, selama kemasannya itu bagus dan tidak melanggar ya, tapi juga mungkin
agak kesulitan ya. Agak kesulitan dalam artinya kadang kan suka memberi kode-kode kan seperti itu, memberi kode-kode dan lain-lain sehingga sulit dibuktikan secara legal formal, secara hukum. Ya itu berarti kami menganggap ya mereka pintar dan tahu telah dan butuh partisipasi masyarakat. Nah, silakan, makanya kalau memang ada hal-hal seperti itu dan masyarakat tidak suka, ya silakan laporkan. Gitu, kami terbuka lebar. Nanti dari situ kita membuat sebuah kajian, membuat sebuah investigasi apakah hal yang disampaikan tersebut mengandung unsur-unsur yang sangat politis. Jadi gini, kadang ya dalam hukum itu ya kita kan Bawaslu khususnya ya itu kan bergerak kan berdasarkan hukum gitu. Kami bergerak berdasarkan hukum, Bawaslu dan juga PKPU yang kami pakai dan juga undang-undang kepemiluan. Kadang ya memang suka jadi dilema juga, banyak hal-hal baru kan, jadi kehidupan di masyarakat dinamis, sementara pembuatan hukum kan tidak dinamis, statis gitu kan, mengikuti nanti kalau ada sidang umum apa kan produk hukum apa ya, selama tidak melanggar secara langsung ya mungkin jadi catatan aja, kami jadikan catatan, kami jadikan bahan kajian. Nanti dari kajian tersebut ada nggak nih korelasi sengaja ataupun ada ini di belakangnya, itu nanti berdasarkan seperti itu. Misalkan ada pejabat tidak sengaja datang ke acara salah satu calon, ya kan kita kaji benar nggak dia tidak sengaja kan gitu, apa buktinya untuk itu. Sedangkan misalkan kami menemukan misalkan pele ternyata mobilnya itu parkir rada jauh dan dia kan butuh waktu untuk jalan ke sana, itu berarti kan jalannya ke tempat lokasi tersebut kan ada dia, itu kan bisa dijadikan bahan dugaan kajian. Jadi secara hukum kan pembuktiannya seperti itu, atau bahkan hukum pembuktian terbalik, misalkan seperti tadi ada hari santri ternyata disusupi oleh kampanye, ya kan, kita sudah menghimbau, sudah melarang, sudah berusaha mencegah, kata kan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk jangan kan, dan mereka tetap melakukan. Ya kita nanti pembuktian terbalik, pihak-pihak yang terlibat di situ, ya silakan buktikan kalian kemungkinan ya gitu, bahwa kalian tidak terlibat kampanye. Jadi memang cukup pelik ininya, yang penting secara umum kita berusaha dan selalu berupaya menjaga keadilan pemilu. Poinnya di situ, kita jaga keadilan pemilu. Nah, ya kalau misalkan ada hal-hal yang yaitu tadi, ada hal-hal yang rumit secara hukum, ya kami pasti melaporkan ke kabupaten. Di situ nanti akan dikaji di Gakumdu kan lengkap, ada polisi, ada Bawaslu, ada kejaksaan, gitu. Ya silahkan di sana digodok jenis pelanggarannya apa. Penting ini silahkan bukti sudah disiapkan semua dari kami di kecamatan, di wilayah. Jadi kami kan sifatnya tersistem dan terstruktur untuk pengawas pemilu ini. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, keadilan pemilu ya kita jaga tinggi. Untuk pengawasan terhadap penyelenggara pemilu nih Pak. Nah, untuk penyelenggara pemilu ya kita lihat dulu dari hasil kerjanya, hasil kerja yang sudah dibuat. Pemilu itu jadi umumnya gini, pemilu itu kan bersifatnya tahapan, dan tahapan itu ada deadline waktu
yang ditentukan. Misalkan tahapan kampanye, tahapan kampanye itu kan sampai H-3. Nah, untuk kampanye juga, oh itu kalau untuk penyelenggara ya, misalkan tahapan apa namanya, proses pindah memilih. Proses pindah memilih itu kan tahapannya sampai masa sampai hari sebelum pencoblosan, gitu kan. Nah, tahap itu kan dari tanggal tersebut apa terlewat nggak gitu. Kalau terlewat kan berarti kan sebuah pelanggaran, dan di situ kami berdasarkan kajian dan bukti ya, kami berikan namanya syarat perbaikan. Jadi hubungan kami dan rekan penyelenggara ya, KPU dan jajaran, ya kami sifatnya memberikan saran perbaikan dirasa ada pelanggaran, gitu juga. Termasuk di dalamnya juga kami ya membantu peran meminta bantuan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan. Misalkan ada yang ditengarai rekan-rekan pemilu tersebut yang tidak netral, itu ada misalkan ikuti pertemuan ini, silahkan laporkan, lampirkan bukti-bukti, misalkan ada indikasi memihak kan, yang apa ya, yang isunya panas kan, gitu kan, ya penyelenggara memihak, silakan laporkan, kami tunggu bantu kami juga dengan bukti yang cukup. Dan proses itu dimulai dari ketidakbolehan ikut serta dalam pemilu sebelum mendaftar atau setelah lolos. Kalau untuk itu ya kita lakukan pencegahan sebelum mendaftar. Kita lakukan pencegahan ya. Nah, hukumannya berlaku itu ya ketika nanti sudah ditentukan. Jadi misalkan gini, dia baru daftar, ya kita kasih himbauan, awas ya, kamu beberapa waktu yang lalu terlihat salah satu paslon. Kita lakukan cross check, apakah dia jadi tim kampanye resmi. Seandainya hanya relawan, ya kita kasih teguran, kamu mungkin jadi relawan, tapi namanya tidak terdaftar. Nah, cukup sampai di sini. Kalau memang kamu mau jadi penyelenggara pemilu, tinggalkan itu dan jauh-jauh. Nanti ketika sudah terpilih, nah baru istilahnya hukumannya melekat, ininya pelanggarannya melekat. Iya, ya kan kita juga nggak mungkin menghukum orang yang belum jadi, apa yang kita ini kan masih masyarakat kan gitu. Misalkan hangat ini kan nanti petugas KPPS ya, petugas KPPS kan sangat karena bersinggungan. Ketika kami dapat laporan ketidaknetralan, ya silahkan ya kami memberitahukan. Tapi kan untuk daftar itu kan hak orang, ya, kami tidak bisa rumah, silahkan daftar aja. Nah, kami itu mencari bukti-bukti. Kalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan dia merupakan paslon salah satu ini, ya pasti akan kita berikan teguran. Kalau memang buktinya kurang kuat ya, karena apa namanya, intinya hukum itu jangan jadi alat buat nakut-nakuti lah. Itu pun ketika ada yang mendaftarkan sebagai calon di pengawas PS, sama semua sama, bukan hanya kita galak ke rekan-rekan yang di KPU dan jajarannya, ya apalagi ke anak buah kita sendiri, kasarnya kan seperti itu. Ya kita juga memberi contohnya, ya terutama ya kita menjaga dulu nih marwah di Waslu, marwah di PAN. Kalau memang masyarakat ada yang tahu dan mempunyai bukti, laporkan. Karena kami juga kan nggak tahu, mungkin di belakang atau di mana, yaitu apa namanya,
main dua kaki menjadi tim ses juga. Jadi intinya gini, pencegahan kita upayakan, tapi tanpa ada laporan masyarakat juga kita juga mungkin kurang maksimal. Bantu kami juga untuk melakukan ini ya pencegahan. Iya, jangan sampai ya kita semua orang istilahnya yang di lembaga lain juga kita ini kan kita awas, kita cegah, kita anak buah kita sendiri kurang ini polisinya kasarannya ya nggak mungkin ya, pasti kita amankan dulu nih kenetralan dalam internal kami juga menjaga integritas dan wibawa kami sebagai pengawas. Dan selain itu wajib tidak boleh ke dalam sipol ya. Sipol itu jadi gini, sipol itu wajib sudah terhapus ketika akan pelantikan. Kalau tidak bisa terhapus ada surat keterangan, surat pernyataan bahwa dia itu bukan anggota parpol. Itu kan hal wajib. Sebenarnya gini, kenyataan di lapangan banyak yang kita temukan itu mereka dicatut namanya. Ya, tidak jadi pengurus, tidak jadi apa, dicatut namanya sehingga kan merasa dirugikan ketika mau mendaftar sebagai pengawas pemilu atau KPPS itu jadi kehilangan kesempatan. Ya kami juga ya tidak ada gini lah. Ya dia itu korban kan gitu. Hal-hal silahkan buktikan bahwa memang kalian tidak atau bukan menjadi anggota parpol tersebut dengan keinginan hati nurani sendiri kan gitu. Beda Kalau terkait dengan catut ya terkait tercatut ataupun dicatut partai politik itu termasuk kepada partai politik yang melanggar aturan. jadi gini, untuk pencatutan sendiri itu kalau kemungkinan ya pelanggaran administrasi dan juga bisa jadi kan berkilahnya gini, oh orang ini memang dulu pernah ikut tapi lupa rasa nggak ikut. Jadi kadang kan kita juga dilemanya ada memang dulu ikut tapi ketika ada musim pemilu gini dia pengen jadi penyelenggara tugas lah, terus ketika dicek namanya ada dia berkilah seolah-olah dia itu dicatut ya kan, padahal aslinya dia mungkin memang ikut karena dulu pernah menerima imbalan apa kan gitu. Akhirnya mengaku ya, karena makanya di dalam hal ini kita harus bijak melihat dan juga menelaah. Ada memang yang benar-benar dicatut ya karena ya tinggal bagaimana pembuktiannya kan. Kalau mengatakan pelanggaran ya, kalau memang pembuktiannya cukup dan meyakinkan ya pelanggaran pasti kan bahasanya di pasti ini lain lah. Nah, cuma kan ada juga ya, menerima tawaran terus juga menyerahkan KTP-nya dengan sukarela ternyata terjatuh. Walaupun ini beda halnya misalkan dia jadi pengurus putih SB bisa ranting atau ini, kalau pengurus itu biasanya kan dengan ahli ya, cuma pasti gitu dengan kesadaran penuh kan gitu, seperti itu. Nah dalam hal ini ya kita harus bijak melihat itu ya kita jangan sampai ada pihak yang berbohong mengaku dicatur padahal sendiri. Berarti kan kalau misalkan diproses sampai terjadi sebuah pelanggaran kan parpol sendiri dirugikan, padahal mungkin parpol tersebut sudah perjuangkan dan lain orang gitu. Dan juga memang masyarakat yang namanya betul-betul tercatur.
gitu. Karena untuk pembuktian pelanggarannya kan ya di keanggotaannya bagaimana, itu ya perlu kajian khusus, begitulah intinya. Yang rame ya memang itu makanya memang itu juga butuh pihak-pihak ketiga, pihak-pihak lain untuk melakukan kontrol sosial tersebut. Jangan boleh kok misalkan editor memberikan masukan kan, ini orang-orang ini merasa tercatut, akan parpol apa namanya perbaiki gitu. Boleh masyarakat boleh, tinggal kumpulkan datanya. Nah ini kan namanya partai politik kan berhubungan dengan masyarakat langsung ya. Ya organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat dan pengontrol sosial ya bisa berperan di situ. Silahkan sampaikan. Kalau memang buktinya kuat dan meyakinkan, ya jika dilaporkan silahkan ya kita tindak lanjut laporkan dan tidak. Jadi jangan lupa untuk pemilu ini mari kita jaga bersama-sama. Kami dari Bawaslu tidak mungkin sendirian menjaga keadilan pemilu. Kita juga butuh keterlibatan dari semua pihak. Jadi kita sama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas. Gitu. Bantu kami untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan pemilu yang adil. Jadi proses statement kami, silahkan bantu kami. Kami tunggu partisipasi pengawasan partisipatifnya, yaitu apa namanya peran dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membantu kami dalam menjaga pemilu dan mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dengan tagline Bawaslu bersama rakyat, menghadapi pemilu sama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.